Baik, hari ini tanggal 9 September 2016, atas nama rakyat bangsa Papua, Komite Nasional Papua Barat akan menyerahkan pernyataan sikap politik yang baru saja kami bacakan, karena kami merasa bahwa lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua adalah Parlemen Nasional West Papua. Oleh karena itu, hari ini kami akan serahkan secara resmi kepada mereka. Terima kasih, selamat sore untuk semua yang hadir di halaman tempat kita melakukan ibadah. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Komite Nasional Papua Barat yang memberikan kepercayaan kepada Parlemen Nasional untuk menerima aspirasi rakyat Papua Barat yang disampaikan oleh Komite Nasional Papua Barat. Hari ini kita telah melakukan suatu acara ibadah syukuran terhadap peristiwa penting yang terjadi di Honolulu. Peristiwa ini tidak lain suatu tindakan penghargaan terhadap hak-hak rakyat bangsa Papua. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya berada di atas panggung Komite Nasional Papua Barat. Maka sebelum saya berbicara lebih lanjut, satu tanggung jawab yang harus saya lakukan adalah, mari kita sama-sama mengangkat tangan kiri. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Referendum? Yes! Referendum? Yes! Terima kasih. Ini syarat bagi setiap yang mau menyampaikan pesan-pesan penting kepada rakyat. Ini syarat mendahului semua pembicaraan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat yang terlibat dalam perjuangan Papua Barat untuk pembebasan Papua dari kolonialisme dan pendudukan wilayah secara ilegal. Dan saya ingin tegaskan kepada kita bahwa perjuangan bangsa Papua itu adalah perjuangan yang legal. Mengapa saya mengatakan legal? Karena hak-hak kita telah diletakkan di bawah yurisdiksi hukum internasional. Hak penentuan nasib sendiri telah diakui dan ditandatangani oleh kedua pemerintah negara, yaitu yang pertama Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland. Penandatangan persetujuan atas rumusan penyelesaian masalah yang didorong atau dimediasi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa UTAN pada tahun 1962 telah disetujui oleh kedua pemerintah. Hak-hak Papua diatur di dalam persetujuan itu. Dan kedua negara sepakat bahwa self-determination adalah syarat pokok yang harus dipatuhi oleh kedua negara untuk memastikan status wilayah Papua Barat apakah merupakan bagian legal dan integrasi legal dari Republik Indonesia ataukah bagian wilayah yang bukan dari
wilayah Republik Indonesia. Hak suara rakyat bangsa Papua yang menentukan status itu. Itu diatur di dalam persetujuan. Hak suara rakyat di dalam pasal 18 butir C persetujuan itu mengatakan begini, ya. Panitia penyelenggara waktu dipercayakan kepada Republik Indonesia. Memang bagian ini sempat jadi perdebatan. Tapi pada akhirnya dua-dua sepakat bahwa Indonesia di dalam aturan itu harus PBB yang melaksanakan. Sebab salah satu dari pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh menyelenggarakan. Sebab kepentingannya akan sangat mendominasi di dalam proses pemilihan itu. Nah, ini suatu penyimpangan, tetapi itu telah terjadi dan menimbulkan tragedi kemanusiaan di Papua. Hak suara dibatasi atau dilarang dengan sebuah mekanisme di mana persyaratan di dalam persetujuan pasal 18 poin D itu dikatakan semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan harus terlibat dalam penentuan pendapat secara bebas. Tetapi rumusannya menggunakan sistem perwakilan untuk cara menghalangi hak suara semua orang dewasa. Dan di dalam praktek penunjukan 1026 orang, di mana 4 orang tidak hadir dan 22 orang hadir di dalam pertemuan-pertemuan itu di 8 kabupaten. Proses pemilihan itu tidak melalui sebuah proses demokrasi rakyat, tetapi ditunjuk oleh suatu tim atau panitia khusus yang disiapkan oleh pemerintah. Ada klasifikasi, siapa yang terlibat itu dari mereka klasifikasi setiap orang itu dengan diklasifikasi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A itu mereka yang mempunyai kemampuan intelijen. Bagaimana orang-orang itu diklasifikasi untuk dikarantina dan di bawah tekanan. Klasifikasi D itu mereka yang tidak memiliki kemampuan tapi mudah dipengaruhi. Ada semua, itu jelas tidak ada tersembunyi. Kita terbuka saja. Ini cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persetujuan. Sampaikan kepada seluruh rakyat, tidak usah takut, hak Anda untuk menentukan masa depan Papua Barat. Persetujuan ini berada di bawah yurisdiksi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Dan hak-hak bangsa Papua telah diletakkan di bawah yurisdiksi hukum internasional, di bawah